Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitasnya. Pada pagi hari ini kita akan membahas soal tes P3K kompetensi teknis paket 2. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. Nomor 1. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Jawabnya adalah E. Degree. Kita lihat pembahasannya. Audience adalah peserta didik. Behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Nomor 2. Media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir bandang. A. Video, B. Gambar, C. Potongan artikel di media cetak, D. Peta persebaran wilayah banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Jawabnya adalah C. Potongan artikel di media cetak. 3. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel media cetak, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Jawabnya adalah C. Tayangan berita di televisi. 4. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Kita lihat pembahasannya. Ada 9 prinsip penilaian. 1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nomor 5. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kita lihat bersama-sama, jawabannya adalah A. Sahih. 6. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabnya adalah C. Menyeluruh. Kita lihat pembahasannya. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80.
Dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melakukan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabnya adalah B. Objektif. Pembahasan. Objektif adalah berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan soal nomor 8, mohon bantuan untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila pembahasan soal-soal ini dianggap bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya. Semoga lebih banyak lagi teman-teman yang mendapatkan manfaatnya. Nomor 8. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, D. Beracuan kriteria. Jawabnya adalah A. Adil. Kita lihat pembahasannya. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Sedangkan yang dilakukan oleh Pak Rendra, guru fisika, membeda-bedakan antara nomor absen yang ganjil dan nomor absen yang genap. Oleh sebab itu Pak Rendra bertentangan dengan prinsip penilaian A. Adil. Nomor 9. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabnya adalah A. Adil. Soal nomor 7 ini sama pembahasannya dengan soal nomor 6, sehingga Pak Bobi melanggar asas-asas keadilan memberikan soal untuk penilaian harian. Nomor 10. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya, anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan penilaian dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabnya adalah E. Akuntabel. 11. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabnya adalah B. Beracuan kriteria. Pembahasan. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nomor 12. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabnya C. Terpadu. 13. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian. A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabnya B. Terbuka. 14. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur, B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan,
D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Jawabnya C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Pembahasannya, indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. Low order thinking skill. C1 mengingat, yang ditandai dengan kalimat sebutkan, tuliskan, gambarlah. Most medium order thinking skill ataupun tingkat berpikir yang sedang, yaitu mencakup C2 memahami, ditandai dengan kalimat jelaskan, bedakan, identifikasi. C3 menerapkan, ditandai dengan kalimat tentukan, hitunglah, hasil dari. Host, yaitu high order thinking skill ataupun berpikir tingkat tinggi. C4 menganalisis atau sintesis, yang ditandai dengan kalimat bandingkan, apa pengaruh. C5 evaluasi, yang ditandai dengan kalimat simpulkan. C6 mencipta, ditandai dengan kalimat buatlah grafik hubungan, titik-titik, ataupun buat diagram titik-titik. 15. Dari banyaknya definisi batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Jawabnya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Kita lihat pembahasannya. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nomor 16. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Jawabnya adalah B. Tes uraian terbatas. Kita lihat pembahasannya. Uraian terbatas atau terstruktur, yaitu soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Contoh 1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. 2. Sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui. Bebas berargumentasi dengan soal dan jawaban menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematika, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contoh 1. Coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. 2. Jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. 3. Bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 17. Dengan melihat hasil pretest, seorang dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jawabnya adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Kita lihat pembahasannya karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Nomor 18. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan,
D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jawabnya adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Tes formatif contoh penilaian atau ulangan harian, sedangkan tes sumatif contoh penilaian akhir semester. Nomor 19. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut, seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabnya adalah E. Adil. Kita lihat pembahasannya. A. Pemberian informasi teknik prosedur bobot di awal. B. Dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. C. Bebas dan subjektivitas. D. Menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik. E. Tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Demikian ciri-ciri kriteria penilaian yang adil. 20. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas 2 ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Jawabnya adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang di kedua kelas tersebut. 21. Pembelajaran abad 21 menentukan kepada hal-hal berikut ini kecuali A. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. C. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. D. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. E. Penyelesaian masalah berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Jawabnya adalah B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Nomor 22. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jawabnya adalah yang E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. 23. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. B. Pembelajaran kooperatif. C. Pembelajaran peran dan simulasi. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kontekstual. Jawabnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Kita lihat pembahasannya. Menurut Bosch dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Dalam Abidin 2007 halaman 167. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu sentralistik, pusat, dan strategi pembelajaran. Pertanyaan menuntun siswa untuk menemukan konsep. Investigasi konstruktif, yaitu merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Otonomi, yaitu otonomi untuk menentukan target sendiri. Realistik, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Menurut Thomas di dalam Wena 2011. 24. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus. A. Materi. B. Kegiatan pembelajaran. C. Kompetensi dasar. D. Indikator. E. Tujuan pembelajaran. Jawabnya adalah C. Kompetensi dasar. Kita lihat pembahasannya. Komponen silabus menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2019. A. Identitas mata pelajaran khusus untuk
tingkatan sekolah SMP dan SMA, SMK. Kalau untuk SD dan TK tidak ada identitas mata pelajaran karena dia guru kelas. B. Identitas sekolah mencakup nama satuan pendidikan dan kelas. C. Kompetensi inti. D. Kompetensi dasar. E. Tema khusus SD, MI, SDLB paket A. F. Materi pokok. G. Pembelajaran. H. Penilaian. I. Alokasi waktu. J. Sumber belajar. Itu yang merupakan komponen silabus menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2019. Adapun komponen RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2019, A. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. B. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. C. Kelas atau semester. D. Materi pokok. E. Alokasi waktu. F. Tujuan pembelajaran. G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. H. Materi pembelajaran. I. Metode pembelajaran. J. Media pembelajaran. Dan K. Sumber belajar. Nomor 25. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawabnya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. 26. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat disimpan dengan baik sehingga memudahkan teman-teman lainnya dalam memberikan sumbangan saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Strategi pembelajaran. D. Pemahaman materi pembelajaran. E. Pengelolaan pembelajaran. Jawabnya adalah C. Strategi pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Contoh, pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran. Rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru untuk memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri selain di kelas. Contoh, pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi 10, guru memanfaatkan slide PPT. 27. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi, pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta USN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Kunci jawabannya adalah D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Kita lihat pembahasan. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Nomor 28. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Jawabnya adalah C. Saintifik. 29. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah
A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Jawabnya adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. 30. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. AP atau alat permainan edukatif. C. Flip chart. D. Foto. E. Gambar. Jawabnya adalah A. Bagan. Kita lihat pembahasannya. Bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks, dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Flip chart yaitu lembaran kertas yang berisi gambar diagram huruf atau angka, tujuan menghemat waktu menulis di papan tulis. Alat permainan edukatif atau AP merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar yang mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman ini akan berguna meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. 31. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek. B. Benar salah. C. Pilihan ganda. D. Menjodohkan. E. Jawaban bebas. Jawabnya adalah A. Daftar cek. Kita 22. Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perangkingan. Yang dilakukan Pak Slamet dan Ibu Susi termasuk ke dalam A. Praktek dan tes kemampuan awal akhir. B. Observasi dan tes penempatan. C. Observasi dan tes seleksi. D. Praktik dan sumatif. E. Observasi dan formatif. Jawabnya adalah B. Observasi dan tes penempatan. Pembahasan. Jenis penilaian berdasar bentuk. Penilaian praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Teknik penilaian. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Jenis tes berdasarkan fungsi. Tes seleksi digunakan untuk memilih atau menyeleksi siswa untuk mengikuti program tertentu. Contoh tes seleksi, penerimaan siswa baru. Tes akhir merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan KD tertentu. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Tes penempatan adalah tes yang berfungsi untuk membantu mengelompokkan atau mengategorikan atau menempatkan atau merangking, menentukan posisi siswa dalam kelas atau kelompok tertentu. Tes awal merupakan tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan. Selanjutnya 33. Guru mengajarkan bahasa Indonesia, kompetensi dasar, macam-macam puisi. Media yang cocok untuk materi tersebut adalah A. Lab sains. B. Lab bahasa. C. Pasar. D. Koran. E. Televisi. Jawabnya adalah B. Lab bahasa. 34. Reinforcement. Dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam rangkaian pembelajaran tersebut. A. Refleksi. B. Remedial. C. Feedback. D. Penilaian. E. Pengayaan. Jawabnya C. Feedback. Kita lihat pembahasannya. Feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement, punishment. Refleks pembelajaran adalah suatu
komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran. Contoh, mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Remedial adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Selanjutnya nomor 35. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jawabnya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. 36. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, D. Kalender waktu. Jawabnya adalah B. Kalender pendidikan. Kita lihat pembahasannya. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Kalender pendidikan ataupun Kaldik merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, libur akhir tahun pelajaran, keagamaan, libur umum atau khusus, kegiatan khusus sekolah. Selanjutnya nomor 37. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktik. Jawabnya adalah C. Uraian. 38. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Asas penilaian. Jawabnya adalah D. Tujuan penilaian. Kita lihat pembahasannya. Tujuan penilaian meliputi 1. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik yang sudah dan belum dikuasai seorang atau kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan. 2. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. 3. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan. 4. Memperbaiki proses pembelajaran. Adapun fungsi penilaian adalah menggambarkan sejauh mana peserta didik menguasai suatu kompetensi. 2. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya. 3. Mendiagnosa kesulitan belajar. 4. Kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan peserta didik. Nomor 39. Prinsip penilaian, di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, yaitu prinsip A. Menyeluruh, B. Terpadu, C. Terbuka, D. Beracuan kriteria, E. Akuntabel. Jawabnya adalah B. Terpadu. Nomor 40. Pak Karna mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 siswa ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Karna? A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa. B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM.
C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. E. Memberikan tugas mandiri kepada 22 siswa yang tidak tuntas. Jawabnya adalah C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. Kita lihat pembahasannya. Aturan remedial jika persentase peserta remedial 0 sampai kurang dari 20% bimbingan individu ataupun tugas mandiri atau tutor sebaya. 20-50% bimbingan dalam kelompok belajar. 50% pembelajaran ulang ataupun persentase tidak tuntas sama dengan 22/32 dikali 100% adalah 69%. Maka siswa Pak Karna ini melebihi dari 50%. Oleh sebab itu harus diadakan pembelajaran ulang. Demikian soal tes P3K untuk kompetensi teknis paket 2 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.